Ini merupakan video pembahasan soal latihan kuliah pengantar analisis rangkaian materi kita di minggu keempat, yakni analisis MES. Silakan pause videonya apabila ingin dikerjakan terlebih dahulu. Pada gambar di atas, tentukan arus I1 dan I2 pada rangkaian tersebut. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan loopnya. Di sini terdapat dua loop pada dua rangkaian tertutup, yakni I1 dan I2 yang mengarah searah jarum jam. Nah, karena terdapat dua buah loop, maka kita akan menganalisa dua kali. Yang pertama yakni dari mesh atau loop yang pertama. Kita gunakan hukum KVL, yakni sigma V sama dengan 0, sehingga didapatkan negatif 45. Kenapa negatif? Karena kita telah sepakat bahwa apabila arusnya bersifat voltage rise, maka atau arusnya bertemu pertama kali pada potensial rendah, kita sepakat nilainya adalah negatif. Sehingga di sini adalah negatif 45 ditambah 2I1 ditambah 12. Nah, di sini kita lihat pada resistor 12 itu ada dua arus yang mengalir. Yang pertama yakni I1 ke arah bawah, yang kedua adalah I2 ke arah atas. Nah, karena di sini kita mengasumsikannya yang pertama kali adalah dari mesh 1 atau loop I1, sehingga kita selalu berasumsi bahwa I1 lebih kuat daripada I2. Sehingga di sini pada resistor 12 itu mengalir I1 dikurang I2. Nah, selanjutnya ditambah dengan 4I1 sama dengan 0. Sehingga di sini 2I1 ditambah 12I1 dikurang 12I2 ditambah 4I1 sama dengan 45. Di sini I1-nya bisa kita jumlahkan sehingga menjadi 18I1 dikurang 12I2 sama dengan 45. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua atau dari mesh yang kedua, kita lakukan analisis dengan menggunakan hukum KVL, sama juga yakni sigma V sama dengan 0. Di sini kita lihat ada sumber tegangan, berarti positif 30 karena dia voltage drop, ditambah dengan 3I2 ditambah dengan 12I2 dikurangi I1. Karena sama seperti tadi, jika kita menganalisis pada loop tersebut, kita asumsikan arusnya lebih kuat dibanding arus yang mengalir selain loop tersebut. Lalu ditambah dengan 9I2 sama dengan 0. Di sini didapatkan 3I2 ditambah 12I2 dikurang 12I1 tambah 9I2 sama dengan minus 30. I2-nya bisa kita jumlahkan sehingga didapatkan minus 12I1 ditambah 24I2 sama dengan minus 30. Ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita di sini akan mencari nilai I1 dan I2 menggunakan matriks, yakni nantinya dengan aturan Cramer. Sehingga didapatkan matriksnya yakni 18 min 12, sini min 12, 24. Variabelnya adalah I1 dan I2. Sini 45 dan minus 30. Sehingga di sini kita dapatkan determinannya, yakni 288. Silakan dicari sendiri, boleh menggunakan kalkulator.
Lalu nilai determinan 1 atau yang kolom pertamanya diganti. Di sini minus 12 dan 24. Determinannya nanti didapatkan adalah 720. Sedangkan untuk determinan yang kedua, yakni kolom kedua yang diganti, berarti di sini tak 18 minus 12, di sini 45 negatif 30. Setelah dihitung, determinannya adalah 0. Sehingga untuk mencari nilai I1 itu adalah determinan 1 dibagi determinan dari matriksnya. Di sini berarti 720 dibagi 288. Hasilnya adalah 2,5 ampere. Maka untuk I2 juga sama, determinan 2 dibagi determinan dari matriksnya. Sama dengan 0 dibagi 288 sama dengan 0 ampere. Soal selanjutnya, tentukan nilai I0 pada rangkaian di atas. Pada rangkaian ini terlihat bahwa ada 3 buah rangkaian tertutup, yakni jika kita tentukan loopnya atau meshnya ada 3, I1, I2, dan I3. Nah, di sini terdapat sebuah sumber tegangan dependen bernilai 10 I0. I0 di sini, seperti yang kita tahu, adalah arus yang mengalir pada resistor 6 ohm atau pada rangkaian tertutup pada mesh ketiga. Berarti bisa kita lihat bahwa I0 itu sama dengan I3 karena arahnya sama, searah dengan jarum jam. Selanjutnya, kita akan menganalisis dari masing-masing mesh. Yang pertama adalah mesh pertama. Dengan menggunakan hukum KVL, yakni sigma V sama dengan 0. Di sini kita dapatkan untuk sumber tegangan bernilai 16 min 16. Lalu ditambah dengan arus mengalir pada resistor 4 ohm, karena mengacu pada mesh pertama berarti I1 dikurangi I3. Tambah pada resistor 2 ohm, yakni I1 dikurangi I2. Karena kita mengasumsikan loop yang kita analisis selalu bernilai lebih besar. Sama dengan 0. Di sini berarti 4I1 dikurang 4I3 ditambah 2I1 dikurangi 2I2 sama dengan 16. Bisa kita jumlahkan I1-nya sehingga menjadi 6I1 dikurang 2I2 dikurang 4I3 sama dengan 16. Bisa kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 2 menjadi 3I1 dikurangi I2 dikurang 2I3 sama dengan 8. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk mesh yang kedua, di sini terdapat sumber tegangan dependen, yakni bernilai 10 I0. Dengan KVL berarti didapatkan karena arusnya searah jarum jam, negatif 10 I0 ditambahkan pada resistor 2 ohm, yakni I2 dikurangi I1. Karena di sini kita menganalisis berdasarkan loop yang kedua atau mesh yang kedua. Ditambah dengan 8 I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu I0 itu sama dengan I3. Berarti di sini bisa kita substitusikan menjadi 10 I3 tambah 2I2 dikurang 2I1 tambah 8 I2 dikurang 8 I3 sama dengan 0. Yang bisa dijumlahkan kita jumlahkan sehingga menjadi min 2I1 ditambah 10 I2 dikurang 18 I3 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan menjadi min I1 ditambah 5 I2 dikurangi 9 I3 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan persamaan yang kedua. Selanjutnya dari mesh yang ketiga, di sini kita lihat
pada resistor 6 ohm hanya mengalir arus I3, sehingga 6I3 ditambah 8 dikali I3 dikurang I2, lalu ditambah pada resistor 4 ohm yakni 4 dikali I3 dikurang I1 sama dengan 0. Berarti di sini 6I3 ditambah 8I3 dikurang 8I2 ditambah 4I3 kurang 4I1 sama dengan 0. Sehingga jika kita jumlahkan yang sama, sini 4 min 4I1 dikurang 8I2 ditambah sini sehingga menjadi 18I3 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, berarti kita bagi dengan 2, min 2I1 dikurang 4I2 ditambah 9I3 sama dengan 0. Sini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Pada soal, tentukan nilai I0. I0 kita tahu adalah sama dengan nilai I3. Sehingga jika kita menggunakan representasi matriks, lalu nantinya dengan aturan Cramer, di sini kita dapatkan berarti 3 min 1 min 2, sini min 1 5 min 9, sini berarti min 2 min 4 dan 9. Variabelnya yakni I1, I2 dan I3 sama dengan di sini 8 0 0. Karena kita hanya perlu mencari nilai I0 yakni I3, berarti di sini I3 sama dengan determinan 3 per determinan dari matriks, atau sama dengan kolom ketiga nanti kita ganti, berarti ini tetap 3 min 1 min 2 di sini min 1 5 min 4, lalu di sini kita ganti menjadi 8 0 0 per determinan dari matriksnya. Nah, sini silakan menggunakan kalkulator atau dihitung sendiri sehingga didapatkan nantinya 112 dibagi dengan negatif 28. Maka hasilnya adalah min 4 ampere. Soal berikutnya, tentukan nilai V0 pada rangkaian di atas. Di sini kita lihat terdapat sebuah sumber arus yang terletak pada sebuah load. Jika dimisalkan ini adalah mesh pertama, yakni misalkan saja ini I1 searah jarum jam, semuanya kita asumsikan searah jarum jam ya. Di sini adalah mesh kedua, namakan I2, dan mesh ketiga kita namakan dengan I3. Nah, untuk mesh pertama kita lihat dapat sebuah sumber arus sehingga bisa dikatakan nilai dari I1 tersebut sama dengan sumber arus. Karena di sini sumber arusnya searah dengan arah dari I1 sehingga nilainya sama, yakni sama-sama positif 5 ampere. Oleh karena itu kita hanya perlu menganalisis dari dua mesh lagi. Selanjutnya adalah kita menganalisis dari mesh yang kedua. Dengan KVL kita dapatkan yakni negatif 40 volt ditambah resistor pada 1 ohm. Ini dialiri arus I2, 1I2 ditambah pada resistor 2 ohm yakni mengalir arus I2 dikurang I1. Karena di sini I2-nya dominan. Ditambah 4 I2 dikurang I3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan minus 40 ditambah I2 tambah 2I2 dikurang 2I1 ditambah 4I2
dikurang 4I3 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai I1 sama dengan 5 ampere, sehingga bisa langsung kita substitusikan saja menjadi min 40 ditambah I2-nya bisa kita jumlahkan menjadi 7I2 dikurang 2 dikali I1 berarti 2 dikali 5 ampere. Ditambah, dikurang 4I3 sama dengan 0. Sehingga min 40 tambah 7I2 dikurang 10 dikurang 4I3 sama dengan 0. Jika kita pindahkan konstantanya ke sebelah kanan, didapatkan 7I2 dikurang 4I3 sama dengan 50. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Lalu kita lakukan analisis pada mesh yang ketiga. Menggunakan KVL, kita dapatkan negatif 20 volt ditambah 4 dikali pada resistor 4 ohm I3 dominan sehingga I3 dikurang I2 karena kita menganalisis dari mesh yang ketiga. Ditambah 8 I3 sama dengan 0. Minus 20 ditambah 4I3 dikurang 4I2 tambah 8I3 sama dengan 0. Dari sini berarti min 4I2 ditambah 12I3 sama dengan 20. Jika kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 didapatkan min I2 ditambah 3I3 sama dengan 5. Di sini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita dapat mencari nilai I2 dan I3 dengan menggunakan matriks aturan Cramer. Dari persamaan 1 berarti didapatkan 7 untuk I2-nya di sini min 4. Persamaan 2 berarti di sini min 1, 3. Variabelnya adalah pada matriks ini I2 dan I3. Sama dengan nilainya 50 di sini 5. Sehingga nilai I2 dapat dicari yakni determinan yang baris pertamanya diganti 55 di sini tetap min 4 dan 3 per determinan dari matriks tersebut 7 min 1 min 4 3. Sehingga setelah dicari didapatkan nilainya adalah 170 per 17 sama dengan di sini adalah 10 ampere. Sedangkan untuk nilai 3 berarti determinan di mana kolom kedua diganti dan kolom pertamanya tetap 50 di sini 5 per determinan dari matriks tersebut 7 min 1 min 4 3. Di sini didapatkan nilainya yakni 85 per 17 sama dengan 5 ampere. Soal selanjutnya, tentukan nilai I1, I2, dan I3 pada rangkaian. Terlihat bahwa pada rangkaian terdapat sumber arus bernilai 4 ampere, di mana sumber arus tersebut terletak di antara dua buah mesh atau loop, yakni I1 dan I2. Sehingga di sana terdapat super mesh yang nantinya bisa kita analisis dengan menghilangkan sumber arus tersebut dan semua komponen yang terhubung secara seri dengan sumber arus tersebut. Nah, di sini kita dapat menganalisa sebuah super mesh setelah kita menghilangkan sumber arus dan komponen resistor bernilai 1 ampere tadi karena terhubung dengan sumber arus tersebut. Sehingga terdapat sebuah super mesh atau mesh besar yang mengalir juga kita asumsikan searah dengan jarum jam. Sehingga di sini kita hanya mempunyai dua mesh yang akan kita analisis. Jika kita analisis dari super mesh terlebih dahulu, super mesh
Maka dengan menggunakan hukum KCL, sigma V sama dengan 0, di sini kita dapatkan nantinya negatif 8 volt ditambah arus yang mengalir pada resistor 2 ohm, yakni I1 dikurang dengan I3. Karena di sini kita menganalisa dari supermesh, di mana I1 lebih dominan dibanding dengan I3. Lalu ditambah arus yang mengalir pada resistor 4 ohm, yakni I2 dikurang I3. Karena di sini, kalau kita gambarkan tadi ya, di sini I1 mengalir ke arah bawah, sedangkan I3 mengalir ke arah atas. Pada resistor 4 ohm juga, I2 mengalir ke arah kanan, sedangkan I3 mengalir ke arah kiri. Namun apabila kita menganalisis dari sudut pandang supermesh, tentunya I1 dan I2 itu lebih dominan, sehingga I1 dan I2 bernilai lebih tinggi kita anggapnya. Lalu ditambah resistor 8 ohm, dikalikan arus yang mengalir pada resistor tersebut, ini I2, sama dengan 0. Sehingga didapatkan 2I1 dikurang 2I3 ditambah 4I2 dikurang 4I3 ditambah 8I2 sama dengan 8. Di sini bisa kita jumlahkan I2 dan I3 sehingga didapatkan 2I1 ditambah 12I2 ditambah, dikurang 6I3 sama dengan 8. Jika kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 2 sehingga didapatkan I1 ditambah 6I2 dikurang 3I3 sama dengan 4. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya, jika kita analisis dari mesh yang ketiga, atau yang dialiri arus I3 dengan menggunakan KCL, kita dapatkan 2I3, yakni arus yang mengalir pada resistor 2 ohm, dikali dengan nilai resistornya ditambahkan 4 dikali arus yang mengalir pada resistor 4 ohm, yakni I3 dikurang I2. Karena I3 lebih dominan pada analisis pada mesh ketiga. Ditambah 2 dikali I3 dikurang dengan I1 sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan 2I3 ditambah 4I3 dikurang 4I2 ditambah 2I3 dikurang 2I1 sama dengan 0. Min 2I1 dikurang 2I2 min 2I1 dikurang 4I2 ditambah 8I3 sama dengan 0. Di sini bisa kita sederhanakan lagi sehingga min I1 dikurang 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, pada rangkaian aslinya terlihat bahwa sumber arus yang bernilai 4 ampere tersebut searah dengan I1 dan berlawanan dengan I2. Sehingga di sini dapat kita asumsikan untuk mendapatkan persamaan ketiga, yakni I1 dikurang I2 sama dengan 4 ampere. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Sehingga kita bisa mencari nilai I1, I2, dan I3 dengan representasi matriks, lalu selanjutnya menggunakan aturan Cramer. Di sini berarti untuk persamaan 1, 6, dan min 3. Di sini min 1 untuk persamaan 2 ya, min 2, dan 4. Di sini 1, min 1, 0.
variabelnya yakni I1, I2, dan I3. Nilainya di sini 4, di sini 0, di sini 4. Sehingga didapatkan nilai determinannya setelah dicari adalah 19. Untuk determinan 1 itu 88, untuk determinan 2 12, untuk determinan 3 sama dengan 28. Sehingga didapatkan nilai I1 yakni determinan 1 per determinan yakni 88 per 19. Mendapatkan 4,631 ampere. Untuk nilai I2 yakni determinan 2 per determinan sama dengan 12 per 19 sama dengan 0,631 ampere. Untuk nilai I3 yakni determinan 3 per determinan sama dengan 28 per 19 yakni 1,473 ampere.